Lanjutkan lagi untuk, pemodelan proses bisnis ya. Nah, kita akan mencoba membuat pemodelan menggunakan Visaji ya. Jadi untuk memodelkan, proses, rekomendasi surat kerja praktek misalnya ya untuk mahasiswa. Nah, kita harus memiliki alur proses dalam bentuk narasi seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi narasinya misalnya seperti ini. Kita menggunakan narasi-narasi seperti ini ya. Nah, contoh misalnya ini ada mahasiswa mengajukan surat rekomendasi kerja praktek dan seterusnya ya. Kemudian TU. Nah, ini narasi sudah kita dapatkan dari stakeholder dulu. Ya, alurnya bagaimana sih? Nah, kemudian baru kita bisa modelkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa partisipan, yaitu mahasiswa, kemudian tata usaha, kemudian dekan, kemudian ada kepala TU, gitu ya. Nah, alurnya secara singkat seperti ini. Nah, kita coba akan modelkan menggunakan Visaji Modeler, ya. Nah, di dalam, BPMN seperti yang kemarin kita sudah bahas, nah di dalam ada beberapa, simbol. Sebenarnya simbolnya itu, eee, hanya terbagi menjadi 3 saja sih, ya. Jadi simbol di dalam BPMN. Meskipun nanti kita bisa kembangkan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, simbol-simbol di dalam BPMN, apa namanya, yang bisa kita buat adalah start ya, yang di sini ditampilkan adalah start, kemudian, task ini mewakili proses, kemudian getaway ya, kemudian event gitu ya. Oke, kita coba lagi, kita akan membuat tadi mengakomodir proses pembuatan surat rekomendasi. Nah, kita akan buat pool lagi di sini mahasiswa ya, proses ini kita buat partisipan yang lain, mahasiswa. Di dalam proses ini, rekomendasi kita berikan judul ya, rekomendasi kerja praktek. Rekomendasi kerja praktek. Nah, tadi di narasi kita sudah lihat bahwa di dalam, proses ini terlibat beberapa partisipan ya. Ada kepala TU, ada TU, ada dekan, ya. Maka kita gunakan ini, eee, lane ya. Lane kita tinggal drag saja, masukkan ke dalam pool untuk lane 1, kemudian kita drag lagi ke dalam pool lagi untuk lane 2. Nah, size-nya kita bisa resize di sini. Tinggal diklik aja di lane-nya, kemudian kita resize, ya, biar muat satu layar. Yang ketiga tadi misalnya kepala TU, ya. Yang pertama misalnya di sini kepala TU, usaha ya. Ini dekan, kemudian ini administrasi tata usaha, ya. Misalnya seperti ini ya. Berdasarkan narasi tadi, event yang pertama adalah mahasiswa meminta surat rekomendasi kepada TU, gitu ya. Berarti kita bisa masukkan start event-nya di tata usaha, permintaan surat rekomendasi. Oke. Permintaan surat rekomendasi dari siapa? Dari mahasiswa. Ya, mahasiswa berarti kita gunakan karena di luar sistem, kita gunakan yang ini, message flow. Dari sini, dari mahasiswa ya, kita masuk ke start sini. Harus sampai connect ya. Kalau nggak connect nanti error. Nah, ini sampai connect. Ini saya geser ke atas saja.
Geser ke sini. Ini harus connect. Hmm. Misalnya, berarti kita ini event type-nya adalah, penerimaan, apa namanya, permintaan ya. Jadi event type-nya kita berikan ini, event type-nya signal. Jadi dia ada pemicunya, ya, prosesnya itu ada pemicunya. Nah, ini harus connect gini. Nah, kalau nggak connect nanti error ya. Dari sini, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, perhatikan tadi tata usaha mencetak draft surat rekomendasi. Berarti ada proses pencetakan draft. Untuk menuju ke proses berikutnya, tinggal diklik saja, ya, diklik saja di sini objeknya, kemudian kita pilih kita mau apa. Ya, kita mau proses, berarti tinggal klik proses. Di sini mencetak draft rekomendasi. Gitu ya. Mencetak draft rekomendasi. Ya. Berikutnya, setelah kita cetak, maka apa yang dilakukan oleh tata usaha? Ya. Setelah dicetak, tata usaha akan mengirimkan berkas kepada dekan. Ya. Berarti di sini kita buat menunggu keputusan dekan. Ya. Menunggu keputusan dekan, kemudian berarti alurnya ini akan menuju ke dekan. Ya. Jadi dekan akan memulai sebuah proses baru. Ya. Sebuah proses yang ada di wewenang dekan. Maka kita akan pilih ke yang intermediate ini ya. Ya, intermediate proses. Kita arahkan ke dekan. Nah, tidak start lagi karena dia sudah eh, awalan dari proses berikutnya. Nah, menunggu ini kita bisa ubah karena dia mengirim berkas ya. Jadi task type-nya kita buat send task, yang mengirim. Ya, mengirim ke dekan. Sementara di sini kita berarti dekannya event type-nya message ya. Ada pentriggernya ya. Nah, kemudian setelah ini dekan akan melakukan sebuah proses melengkapi dan verifikasi berkas. Misalnya ya, melengkapi dan verifikasi berkas. Jadi prosesnya seperti itu ya, melengkapi dan memverifikasi berkas. Kemudian dia akan mengirimkan balik ke administrasi tata usaha. Tadi kita pilih yang ini, prosesnya dikembalikan, kita kirim ke sini. Oke, tambahkan ke sini. Biar kelihatan alurnya. Nah, ini ya. Berarti karena dia men-send, ini berarti mengembalikan lagi ke sini. Ya. Terus kemudian prosesnya dia bisa selesai di sini. Sebenarnya cuma melengkapi dan verifikasi berkas saja. Atau bisa kita tambahkan lebih detail setelah dilengkapi berarti melakukan persetujuan berkas gitu ya. Ya. Misalnya kita mau detail. Nah, kemudian di titik tata usaha dia akan melihat apakah disetujui berkasnya gitu ya. Disetujui oleh dekan. Jika iya, kita menggunakan ini ya, gateway OR di sini ya. Exclusive OR. Jadi hanya ada output satu. Ya. Jika disetujui, maka dia akan mengirimkan balik
menunggu keputusan kepala TU, gitu ya. Tadi kan menunggu keputusan dekan, sekarang menunggu keputusan kepala TU. Apakah disetujui? Nah, kalau tidak, ini kita taruh sini. Kalau tidak, berarti dia akan membuat proses informasi penolakan rekomendasi, gitu ya. Berarti menginformasikan penolakan rekomendasi dari sini. Kepada siapa? Gitu ya. Pada mahasiswa. Ini berarti kita buat line begini. Arahkan ke mahasiswa. Kita bisa geser ke atas biar ini lebih. Nah, kita bisa buat line di sini ya dengan dipilih semua objeknya. Kemudian format align horizontal ya untuk meluruskan ini. Untuk meluruskan ini. Kemudian ini juga bisa kita format. Untuk memilih tinggal klik objeknya, tekan tombol CTRL, klik lagi, kemudian pilih vertikal. Jadi biar lurus. Nah, menunggu keputusan kepala TU. Berarti dia harus mengirimkan ya, mengirimkan lagi ke kepala TU. Taruh di sini. Ya. Nah, ini juga akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan berkas. Nah, misalnya melakukan itu. Verifikasi dan persetujuan berkas. Berarti di sini task type-nya dia send ya. Kemudian di sini event type-nya message ya. Nah, verifikasi dan persetujuan berkas. Terus kemudian apa? Karena dia menunggu berarti kita bisa balikkan ke sini lagi. Nah, gitu ya. Mungkin prosesnya nggak sesederhana ini, bisa lebih panjang, tapi kita buat sederhana aja untuk melihat bagaimana proses penggunaan disaji ini aja, ya. Nah, kemudian setelah dikembalikan lagi, ini juga prosesnya bisa kita akhiri di sini, selesai ya untuk kepala TU cukup verifikasi dan persetujuan. Demikian juga dengan dekan, verifikasi dan persetujuan. Nah, berkas akan dikembalikan ke TU. Ya, TU kemudian apakah disetujui? Ya, disetujui lagi, disetujui, gitu ya. Nah, jika disetujui berarti akan menyerahkan surat rekomendasi ya, kepada siapa? Kepada mahasiswa. Atau kita bisa tambahkan dulu di sini, ini saya ganti mencatat dalam komputer. Ya, kemudian baru di sini menyerahkan surat rekomendasi. Nah, mencatat di dalam komputer ini prosesnya kita bisa ubah dengan di sini service task. Jadi dilakukan oleh sistem. Di bedanya kalau tadi kan manual ya, mengirim-mengirim kemudian sudah selesai berarti dia menggunakan sistem ya. Atau kita juga bisa di sini mencetaknya kita tambahkan service task. Berarti secara computerized misalnya begitu ya. Nah, menyerahkan surat rekomendasi kepada siapa? Kepada eh, mahasiswa. Kita buat di sini. Tarik ke mahasiswa. Menyerahkan surat rekomendasi kepada mahasiswa. Kalau tidak disetujui, berarti kemana? Ya, berarti ke sini ya. Ya,
Jadi kalau tidak disetujui sama-sama akan memberikan warning atau informasi kepada mahasiswa bahwa, permintaannya tidak disetujui. Nah, ini bisa kita tambahkan ya, ini kemudian tidak, sama juga dengan yang satunya, di sini juga kita tambahkan ya dan tidak. Sebentar. Kemudian prosesnya selesai. N. Nah, dari sini kita bisa lihat setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing bagian, apa yang harus mereka kerjakan. Nah, kalau dengan flowchart kita tidak tahu ya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap setiap proses ini. Nah, kita bisa melakukan validasi apakah secara aturan, nah, ini sudah benar atau tidak gitu ya. Dari Bisaji ini kita bisa lakukan, ini coba saya geser, aduh, nanti akan ketahuan. Nah, coba kita lihat validate. Ya, berarti, diagramnya sudah benar ya. Kemungkinan kita bisa mendapatkan pesan bahwa diagramnya tidak sesuai. Biasanya kalau misalnya ada diagram yang salah, kita akan mendapatkan pesan tidak sesuai. Misalnya, contoh ini ya, ini coba saya geser begini ya. Kita validate. Nah, error message were found validating the diagram. Nah, errornya ini. The connector is not connected. Kita tinggal klik aja, kemudian kita lihat mana yang error. Ya, yang error kita perbaiki. Kita tinggal arahkan ini ke sini, arahkan ini ke sini. Ya, sampai berwarna gini ya. Nah, itu nanti artinya dia connect. Kita coba validate ulang. Nah, berarti sudah benar. Atau mungkin kita akan ada kesalahan ya, kesalahan proses. Misalnya ini ya, gateway ini harusnya kan ada pertanyaan ya dan tidak gitu ya. Ya dan tidak. Ternyata kita salah. Misalnya kita menggunakan gateway yang berbeda. Eh, misalnya paralel. Coba kita paralel bisa nggak? Coba kita validate. Nah, oh bisa sih. Paralel mungkin bisa ya. Karena paralel. Tapi bedanya inklusif sama eksklusif sama paralel. Kalau paralel itu dua-duanya dieksekusi. Ya, jadi ada percabangan proses. Kalau di sini karena hanya satu ya dan tidak, maka kita yang paling tepat adalah eksklusif gateway ya. Eksklusif itu salah satunya. Kalau paralel itu berarti kedua-duanya. Proses yang berjalan kedua-duanya. Ya. Nah, berarti diagram kita secara eh, aturan sudah tidak ada masalah, sudah benar. Nah, ini ya, ini contoh kita membuat pemodelan menggunakan Bisaji ya. Sebenarnya kita bisa cek ini menggunakan workflow, tapi nanti untuk berikutnya ya, karena kalau kita mau menawarkan sebuah proses yang baru, maka kita harus tahu efisiensi dari proses yang ada sekarang ini. Ya, jadi kita nanti bisa membuat simulasi. Tapi untuk sementara ini, bagaimana cara kita memodelkan atau membuat model dari proses yang sudah ada, kita sudah dapat membuatnya menggunakan Bisaji. Ya, jadi banyak nanti aturan-aturan yang bisa kita pakai di sini. Baik, untuk sementara untuk saat ini saya cukupkan, bisa dipraktekkan dan digunakan untuk membuat pemodelan-pemodelan yang lebih lengkap lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.